Zombie Apocalypse. Oke, selanjutnya itu kita belajar tentang Linux ya. Lagi-lagi kita Linux lagi, seperti namanya Linux installation ya. Jadi kita akan menginstal Linux secara virtual di VirtualBox ya. Ada CentOS, Debian, sama Ubuntu desktop. Itu desktop semua ya. Ada juga Ubuntu server. Ubuntu server kita udah kemarin kita di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya itu kita sudah mempelajari Ubuntu server ya. Kemudian hal pertama yang akan ketahui untuk Linux itu adalah CLI dan GUI. Nah, CLI ini adalah command line interface. Jadi berbasis perintah atau teks di mana pengguna itu memberikan perintah dengan mengetikkan basis perintah atau komen. Contohnya itu di command prompt seperti Windows ya, atau terminal di Linux atau macOS, atau PowerShell itu CLI. Jadi berbasis command line aja teh, gunain perintah gitu, nggak ada tampilan sama sekali. Jadi tampilannya itu berbasis command prompt aja gitu. Nah, sedangkan kalau GUI ini ada tampilannya itu atau desktopnya gitu. Ada desktopnya. Jadi seperti menu, icon dan lain-lain itu ada gitu. Ada wallpapernya juga. Seperti namanya ini graphical user interface. Jadi berbasis grafis di mana pengguna itu berinteraksi melalui tampilan visual seperti ada tombol menu, icon dan lain-lain. Jadi ada wallpapernya juga, ada icon aplikasinya juga seperti itu. Misalnya Ubuntu desktop atau CentOS desktop dan lain sebagainya gitu. Kalau kemarin kan kita Ubuntu server itu kan berbasis command prompt aja ya, nggak ada Ubuntu server ya kemarin ya. Ubuntu server kan nggak ada ininya, nggak ada tampilannya atau desktopnya, cuman command prompt aja gitu. Nah ini perbedaannya GUI dan GUI dan CLI lah. Jadi CLI itu cuman teksnya aja, command promptnya doang gitu. Kalau GUI ini ada tampilannya gitu. Misalnya ini saya menggunakan Windows 11, nah itu GUI termasuknya. Kalau kita tekan Windows plus R lalu command prompt atau CMD, nah itu CLI-nya, CLI Windows-nya. Itu ya. Nah, lalu untuk metode instalasinya itu kita perlu memutuskan teknik dan cara mana yang akan kita gunakan dalam pengoperasian sistem Linux gitu. Baiknya kita itu pilih sesuai dengan kondisi spesifikasi komputer atau laptop kita gitu. Apakah laptop kita mumpuni untuk menginstal OS Linux gitu. Kemudian untuk Linux itu bisa kita install coba dengan berbagai macam cara ya. Di antaranya itu ada 4. Yang pertama itu Live CD. Jadi sistem operasi itu dijalankan langsung dari CD atau DVD atau USB itu tanpa menginstal ke hard disk. Jadi bisa dipakai untuk troubleshooting, misalnya recovery data gitu. Jadi untuk live CD ini itu cocok untuk mencoba ya sebelum install permanen di laptop kita gitu. Lalu ada virtualisasi. Nah, ini yang akan kita coba ya atau belajar atau dipraktekkan ya. Virtualisasi menggunakan VirtualBox atau VMware atau Hyper-V atau yang lainnya. Jadi kita itu menginstal OS itu dalam virtual.
jadi bukan langsung di hardware, jadi secara virtual ya. Kemudian ada dual boot. Nah, dual boot ini baru. Dual boot ini kita tuh menggunakan 2 OS. Jadi satu komputer kita itu atau satu laptop kita itu memiliki lebih dari 1 OS terpasang di hard disk. Nah, dan penggunaannya itu memilih OS saat startup. Contohnya itu kita 2 OS Windows dan Linux dalam satu laptop. Jadi itu kelebihannya itu bisa pakai lebih dari 1 OS sesuai kebutuhan, dan performa OS-nya itu tergantung ya, tergantung spek juga ya, sesuai kebutuhan masing-masing lah ya. Kalau itu kalau dua boot itu ya istilah sederhananya memiliki 2 OS dalam satu laptop atau komputer gitu, bisa digonta-ganti lah, bisa dipindah-pindah. Misalnya kita mau nonton atau apa, kita ke Windows. Kalau mau keperluan lain seperti mau uji coba cyber security ya tinggal kita pindah ke Linux gitu. Lalu untuk ada juga untuk full OS. Nah, ini baru full gitu, download OS atau pasang OS di laptop ini full, jadi pakai nggak pakai CD, nggak pakai virtualisasi, ini full gitu, nggak pindah-pindah ke OS lain gitu, nggak dua, ini full aja. Jadi itu sistem operasi ini tuh diinstal penuh ke hardware atau hard disk ya, sebagai OS utama. Jadi full OS ini OS utamanya gitu, di full gitu. Nah, terkait kita yang akan belajar di sini, kita akan belajar saja ya, itu secara virtual menggunakan VirtualBox. Oke, kita lanjut untuk install Ubuntu desktop di VirtualBox ya. Seperti biasa, kita klik new, kita namain Ubuntu desktop ya, desktop. Lalu untuk virtual machine foldernya kita seperti biasa, terserah kalian mau disimpan di data C atau data D, karena saya nggak mau menuhin data C ya, data C saya tinggal sedikit, tinggal data D aja. Virtual machine, lalu Ubuntu desktop kita simpan di sini aja. Dan jangan lupa untuk ISO, ada nih ISO file Ubuntu, kita ini aja lah, manual aja, Ubuntu desktop. Oke. Setelah ini kalian ke setup ini nih, nah yang ini nih, ini username-nya kita nama Isa, bebas lah, passwordnya yang mudah diingat aja. Di sini saya coba passwordnya tuh passwordnya itu Ubuntu 1 aja lah. Itu 1. Oke. Ini nggak bisa dilihat ya, coba taruh. Ubuntu aja lah biar mudah diingat. Hostname nya kita ini aja lah, hostname nya sana SMK aja. Oke, ini jangan dicentangin, biarin gini aja.
Untuk ininya kita 4 ya, 4 giga 4096, CPU nya 1. Lalu untuk harddisknya ini penyimpanan kita 10 giga. Kalau misalkan susah tinggal di ini hapus kosong. Oke, kayak gitu ya. Lalu kita klik finish. Internetnya harus mati ya, biar tidak ada paket gitu. Kita menunggu. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita tunggu saja. Karena ini berhubungan virtual machine atau virtual boxnya itu versi terbaru, jadi ini langsung otomatis langsung muncul tampilan desktopnya ya, Ubuntu desktopnya langsung muncul. Kalau untuk VirtualBox yang lama itu bakal ada ini install manual gitu. Kalau ini langsung, saya tadi sempat mencoba itu install otomatis langsung tampil aja. Kan tadi kita menyeting atau memasukkan username dan hostname-nya, lalu masukkan passwordnya. Nah, pas saya finish lalu menunggu seperti ini, loading terus, lalu ada proses penginstalannya, langsung muncul tampilan desktopnya gitu. Langsung muncul tampilan desktopnya, lalu langsung login. Di sini ada username-nya itu tadi Isana ya. Ketika saya pencet, langsung masukkan passwordnya gitu. Seperti ini ya tampilannya. Ada suaranya, menarik. Nah, setelah saya masukkan passwordnya, itu langsung muncul tampilan desktopnya gitu. Jadi tanpa konfigurasi, nah namanya tuh tanpa diinstal manual kayak Ubuntu server kemarin tuh, harus di down gitu, di next gitu ya, di next gitu. Kita skip aja ya di bagian sini. Nah, jika ada tampilan seperti ini kita tinggal menunggu aja ya, masih tahap proses, kita tunggu saja. Bisa kalian baca-baca ini informasinya ya tentang Ubuntu desktop. Kita tunggu lagi ya. Nah, ini sudah muncul ya. Baik, berarti sudah otomatis tanpa install manual. Tinggal kita install lalu masukkan username dan passwordnya. Mungkin ini karena virtual mesinnya versi terbaru, jadi tanpa ini ya, install manual gitu. Passwordnya tadi Ubuntu. Mana ini tampilannya? Oh iya, betul, langsung muncul. Jadi kita skip, next, lalu next lagi.
kalau ada privasi gini kita next lagi, dan you are ready to go, you can use software install apps. Kita down, dan inilah tampilan dari Ubuntu desktop. Oh, satu lagi, cara mematikannya itu gimana? Kalian tinggal ke sini mesin, lalu shutdown. Nah, maka langsung power off ya. Lalu kita akan mencoba install CentOS ya. Seperti biasa, klik new, lalu kita ini CentOS seperti ini. Seperti biasa, saya naruhnya di database, terserah, bebas. CentOS, oke, ini. Lalu ISO-nya jangan lupa. Mana CentOS 7, oke. Seperti biasa ininya. Sana. Passwordnya yang mudah aja. Kita kasih sebentar, takut salah. Oke, seperti ini ya. Lalu seperti biasa kita 4 GB 496 loh, 496. Oke, CPU nya 1, ininya kita 10 GB ya, 10 GB, lalu finish. Kita tunggu. Nah, jika sudah ini kita klik start ya. Lupa, harusnya klik start saya. Internetnya harus mati ya. Internetnya itu harus mati biar nggak ada package itu. Oke. Nanti bakal ada notifikasi seperti gimana ya. Nah, kalau ada notifikasi seperti ini, kita ini disuruh meminta ISO mesh lagi nih, ISO file lagi. ISO file CentOS 7 mount and ready boot ya. Oke. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, sebentar, coba kita perbesar. Oke, seperti ini. Pakai tanda panah ya, yang warna putih. Kalau warna putihnya ini kena, install CentOS 7, klik enter aja. Oke, loh, cuma dong saya gini. Oke, kita tunggu aja. Set, oke, siap. Nah, sebenarnya ini bisa pakai tanda panah ya, bisa pakai kursor. Nah, kenapa kursornya itu gak bergerak, tinggal kalian pencet aja bagian ini nih, sekotak ini ya, tinggal pencet. Nah, nanti bakal ada notifikasi kayak gini ya, tinggal kalian capture, nanti bisa kursornya bisa digerakkan. Nah, kita klik continue. Englishnya tadi keyboard sama kita keluar dulu deh. Bisa nggak? No. English semua ya tadi teh. Nah, untuk sebentar, untuk timenya ya kita Asia, mana ini Asia, lalu Jakarta, mana Jakarta,
Oh ini, oke. Network time-nya kita ini karena nggak bisa kita, tapi sudah sesuai ya, jam 2 lebih 25 menit ya. Kita down. Oh iya, ini keyboardnya English. Oke, sudah sesuai ininya. Nah ini English US ya, United States. Kita down. Lalu instalasinya itu auto, kita defaultin aja. Softwarenya kita pilih server with GUI, klik down. Lalu installation destination, kita yang pilih yang automatic, lalu klik down. Lalu networknya kita aktifin. Saya dapat IP addressnya itu mana, 10.0.15 down. Jika sudah, kita begin installation. Lalu untuk root password, kalian bebas ya, passwordnya yang mudah diingat aja. Nah pasti kalau kalian passwordnya itu lemah ini ya, weak. Kalau kalian mau down itu nggak bisa, kalian harus tekan 2 kali aja, 1 2. Nah gitu. Untuk usernya itu kita namanya sana aja, passwordnya sama kayak tadi, mudah diingat aja. Nah, seperti biasa downnya 2 kali. Nah seperti itu. Dan ini proses paling lama banget, kita skip aja ya, kita pause dulu rekamannya. Nah jika sudah begini, nggak bisa geser ya, ini bisa di full ya gini coy loh. Nah, jika sudah seperti ini sebenarnya reboot ya, kita capture reboot neo ya, pencet aja. Kita tunggu, kita pilih yang CentOS yang paling atas, tapi sudah otomatis sih, nggak perlu kalian pencet atau enter ya. Coba kita tarik. Oke, sudah. Kita tunggu proses. Nah ini lisensi ya, kita baca. Nah kalian tinggal checklistin aja, I accept, agreement, lalu klik down. Lalu networknya itu sudah aktif ya, tadi ya down lagi. Lalu klik finish configuration, kita tunggu lagi. Nah ini sudah nih, sebentar ya, kita tarik loh, tiba-tiba banget ke sini, kapan chat ternyata. Kita tarik dulu seperti ini ya. Aduh pantas, mana kursornya? Oh ini, klik passwordnya tadi ya. Lalu kalau sudah memasukkan password, kita klik yang sign in atau login. Kita tunggu lagi. Oke, jika sudah deh, ini sudah jadi. Nah kalau udah tiba-tiba timeline seperti ini, kalian pilih ini sudah centang English, jadi next. Lalu English US, kita kalau sudah checklist English US, kita next aja. Lalu next, lalu ini skip, lalu start using CentOS Linux. Sudah.
Lalu kalau tampilan kalian seperti ini, kalian tinggal klik silang yang ada di pojok kanan atas. Sudah ketampilan awal ya. Oh, seperti itulah. Oke, itu saja. Itu CentOS. Itu untuk CentOS ya. CentOS 7. Oke, kita lanjut yang namanya itu Debian ya. Kita install Debian. Oh ya, saya ada yang kelupaan. Itu installnya ya. Install tadi CentOS tuh di mana? Kalau install CentOS, Ubuntu udah belum saya jelasin belum ya. Kalau Ubuntu kalian tinggal ketik ini nih, Ubuntu desktop 24.6. tinggal kalian ini yang atas ya, kalian scroll lalu kalian ini cari, nah Ubuntu 20.04.6 desktop AMD 64 ISO, nah 4,1 GB ya. Nah untuk CentOS ya, CentOS itu CentOS 7 download 2009 aja, lalu kalian klik yang ini lalu kalian scroll lalu download yang ini CentOS 7 X86 64 DVD 220702 ISO yang ini ya, sebesar 4,4 GB ya, yang ini. Nah, untuk Debian ya, Debian ini ya 12.1.0 12.1.0. Nah, tinggal kalian ini download Debian 12.1.0. Kalau kalian ini yang index image arsip 12 itu yang ini yang bawah, lalu kalian scroll, nah langsung ketemu, tinggal kalian klik langsung otomatis terdownload ya, sebesar 3,7 GB. Oke, untuk install di ini kurang lebih sama ya. Kita ini Debian, lalu mana tadi file ISO-nya itu, oh ya ini mau bukan ya kan virtual machine, lalu Debian, lalu set folder. Nah ini baru OS-nya Debian 12, ini dia Debian, kita open seperti biasa ininya. Passwordnya itu yang mudah aja ya. Hostname-nya saya biarkan aja kayak gini. Hostname-nya ini saya samain aja lah. Oke. Untuk HD-nya ya kayaknya 4 GB lah, CPU-nya 1. Untuk storage-nya saya kasih 20 GB aja ya, 20 GB. Lalu klik finish. Nah jika sudah, kita tunggu aja ya. Oke. Kita ini dulu. Oke, sabar. Kita loading dulu. Tuh, saya matiin data langsung berhenti dia. Oh enggak, tetap jalan sih. Nah, betul. Jika sudah seperti ini loh. Kita tunggu aja lah ya. Sudah terinstall. Ini tampilannya. Sudah otomatis dong ya. Wah, gara-gara ini ya.
Betul, kayak Ubuntu desktop tadi. Langsung otomatis. Apakah ini? Kayaknya ini virtual mesinnya versi terbaru ya, jadi otomatis gitu. Ini password satu bisa nggak? Bisa kan? Bisa dong. Bener cuy, bisa cuy, asli. Ini loh tampilannya loh. Kita coba perbesar ya. Woi betul. Oke, jika sudah, kalau tampilannya ada seperti ini, sebentar ini masih tahap coding dulu. Nah, tinggal kalian next. Nah, English. Nah, English, kalau keyboardnya ini English US aja ya. Kita next, kita skip, lalu start using Debian Linux. Oke. Mana ya tampilan ini? Cara keluarnya itu gimana ya? Cek kan activities. Nah ini nggak bisa geser kah? Coba saya tosin, nggak bisa guys. Ini apa ya? So application. Nah ini yang saya cari. Ada apa aja di sini? Oke. Ada terminal nggak? Kita coba terminal. Ada ini. Kita coba komen, bisa tuh di sana. Coba kita host name CTL ya. Betul. Nah ini terminal ini bisa di Debian. Kalau di Ubuntu desktop nggak bisa, dia gak mau. Aku udah coba ini ngituin apa ya, terminal, dia gak mau guys, gak mau muncul terminalnya teh. Ini bisa ini. Kita iseng dikit lah ya. Sudo real apa ya, nggak tahu ya kalau konfigurasi di sini gimana ya. Ada notif apa tuh kira-kira? IP config coba, bisa nggak? Not found. Coba sudo dh, salah. Ini mah desktop ya. Lucu. Aku pencet ini Basecamp atau hapus. Ada suara kayak gitunya kan. Agak lucu dikit ya. Debian ini aktif. Ada apa ini? Evaluation files software help. Oke. Aku nggak bisa. Bisa. Sama aja. Aplikasi di sini ada setting nih. Ada 5 more jam. Coba kita jam ya, pencet jam. Ada reward clock. Indonesia. Ini ada nih. Coba Jakarta. Ada ini enggak Jawa? Enggak ada juga Jakarta guys. Oke. Kita add 15-18 betul. Coba sih aktivitas. Kayak gitu tuh. Terminal ini ada. Kalau gini ini apa ya, nggak tahu. Oke. Seperti itu toh. Coba kita terminal. Apakah pipis? Kayak gitu toh. Kok kayak gila, keren ya. Ini pertama kali saya download yang namanya tuh
Debian enak, enak. Oh gitu cara memperbesarnya ya. Saya orangnya iseng ya. Hmm. Betul ya, emang orang ada gitu. Coba ini kan virtual bre. Emang nggak ada sih tuh. Oke. Nah itu saja untuk install Debian ya. Keren asli. Mungkin itu saja. Oke, untuk Debiannya berhasil ya. Mulai dari tahap apa ya tadi teh? Ubuntu desktop, Ubuntu server kita sudah. Lalu tadi teh apa ya? Ubuntu desktop, CentOS sama Debian ini terakhir ya. Oke. Benar ada jamnya ini. Oke, itu saja. Oh, ada ininya juga. Oh, seperti itu toh. Dan naik-naiknya apa ya? Wire. Oke, mungkin itu saja tentang Linux installation ya. Semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya ya.